Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ranarani, kelas 19A D4 Kebidanan Universitas Prodokop Bukit Tinggi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang biokimia dalam kehamilan. Nah, biokimia dalam kehamilan memiliki beberapa macam. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang hormon. Nah, apa itu hormon? Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Begitu dikeluarkan hormon akan dialirkan oleh darah menuju berbagai jaringan sel dan akan menimbulkan berbagai efek tertentu sesuai fungsinya masing-masing. Karena kita membahas tentang kehamilan, maka di sini saya akan membahas tentang hormon pada kehamilan. Berikut ini merupakan hormon biokimia dalam kehamilan. Yang pertama, hormon kehamilan HCG atau Human Chronic Gonadotropin. Hormon ini hanya ditemukan pada seorang wanita hamil yang dibuat oleh embrio setelah pembuahan dan ke area pertumbuhan jaringan plasenta. Berdampak pada meningkatnya progesteron oleh indung telur sehingga menekan menstruasi dan menjaga kehamilan. Jika alat tes kehamilan mendeteksi adanya kadar hormon HCG dalam urin, maka alat tes kehamilan akan mengidentifikasi sehingga hasil positif atau terjadinya kehamilan. Dampak dari hormon ini adalah kadar HCG yang tinggi dalam darah menyebabkan mual, muntah, atau morning sickness. Yang kedua, hormon kehamilan HPL atau Human Placenta Lactogen. Hormon yang dihasilkan oleh plasenta merupakan hormon yang dihasilkan oleh hormon protein yang merangsang pertumbuhan dan menyebabkan perubahan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Hormon kehamilan ini berperan penting dalam produk ASI. Kadar HPL mengidentifikasi plasenta yang tidak berfungsi dengan baik. Dampak dari hormon ini yaitu memberikan perubahan terhadap payudara. Perubahan ini merupakan pembesaran pada payudara serta membuat rasa ngilu dan sakit pada puting jika disentuh. Yang ketiga, hormon kehamilan relakin. Hormon kehamilan yang dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta melembutkan leher rahim dan merelaksasikan sendi panggul. Dampak dari hormon ini menimbulkan relaksasi pada ligamen dan sendi. Selanjutnya yang keempat ada hormon kehamilan estrogen. Hormon ini dihasilkan oleh ovarium dan mempengaruhi pertumbuhan endometrium rahim. Perubahan-perubahan histologis pada vagina mempengaruhi pertumbuhan saluran kelenjar mamae sewaktu menyusui, mengidentifikasi otot-otot uterus, mengendorkan serviks, vagina, serta menimbulkan kontraksi pada rahim. Estrogen juga memperkuat dinding rahim untuk mengatasi kontraksi saat persalinan. Hormon ini juga melembutkan jaringan tubuh sehingga jaringan ikat dan sendi tumbuh menjadi lemah sehingga tidak dapat menjaga tubuh dengan baik dan kuat. Berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem genetal akan sistem reproduksi dan payudara. Untuk dampaknya yaitu ada mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh sehingga terjadi penimbunan cairan yang menyebabkan pembengkakan. Selain itu, dengan peningkatan hormon ini, ibu hamil sering merasa sakit punggung dan dapat juga menyebabkan varises. Yang kelima, hormon kehamilan progesteron. Berfungsi untuk membangun lapisan dinding rahim untuk menjaga plasenta di dalam rahim, juga dapat berfungsi untuk mencegah gerakan kontraksi atau pengerutan otot-otot rahim sehingga persalinan dini dapat dihindarkan. Hormon ini juga membantu menyiapkan payudara untuk menyusui. Untuk dampaknya sendiri yaitu ada hormon ini dapat membengkakkan pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah. Itu penyebab sering pusing atau mual saat hamil. Kemudian membuat sistem pencernaan menjadi lambat, perut menjadi kembung atau sembelit. Kemudian mempengaruhi perasaan atau suasana hati, meningkatkan suhu tubuh. Dan yang terakhir,
meningkatkan pernapasan, mual, dan menurunnya gairah berhubungan intim selama kehamilan. Yang keenam ada hormon kehamilan MSH atau Melancholy Stimulating Hormone. Hormon kehamilan ini merangsang terjadinya pigmentasi pada kulit. Untuk dampaknya yaitu menggelapkan warna puting susu dan daerah sekitarnya, pigmentasi kecoklatan pada wajah, pada bagian dalam dan garis pusar bawah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang urin. Urin adalah sistem metabolisme tubuh yang bisa memberikan gambaran tentang kesehatan di dalam tubuh. Urin memiliki kandungan yang bisa dilihat dari pemeriksaan kimia. Kandungan urin terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada kepekatan urin. Nah, kepekatan urin ini bisa dihitung melalui berat jenisnya atau perbandingan massa urin dan massa air murni dengan volume yang sama. Semakin banyak bahan padat yang terdapat dalam urin, semakin berat jenisnya. Kemudian ada keasaman urin. Nah, ginjal adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Kondisi apapun yang menghasilkan asam dan basa atau makanan yang dikonsumsi yang dapat bersifat asam dan basa sangat mempengaruhi pH urin. Kemudian ada protein. Biasanya tidak terdapat protein di dalam urin, tidak sama sekali. Namun ada beberapa faktor yang bisa membuat protein ini terdapat di dalam urin tersebut, seperti olahraga keras, demam, atau kehamilan. Itu bisa memicu terjadinya protein di dalam urin yang bisa disebut proteinuria. Albumin adalah jenis protein yang sangat kecil yang bisa mengidentifikasi terjadinya kerusakan ginjal jika terdapat albumin di dalam urin. Selanjutnya ada glukosa. Jenis gula yang terdapat di dalam darah biasanya hanya sedikit di dalam urin atau tidak sama sekali. Karena tingkat gula darah yang tinggi seperti diabetes, ginjal akan mengekskresikan glukosa ke dalam urin untuk menjaga konsentrasinya di dalam darah. Kemudian ada keton, yaitu karbohidrat yang tidak tersedia di dalam tubuh akan memetabolisme lemak untuk mendapatkan energi. Hasil dari lemak menjadi energi ini menghasilkan zat tikba yang dinamakan keton. Kemudian ada netmitrip, yaitu bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih akan membuat enzim berubah nitrat menjadi urin. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya infeksi saluran kemih atau kelainan. Kemudian ada esterase leukosit, enzim yang terdapat di sel darah putih. Jika adanya sel leukosit ini di dalam urin, menunjukkan adanya peradangan. Biasanya terjadi karena infeksi saluran kemih. Selanjutnya kita akan membahas tentang darah. Darah adalah cairan yang ada pada seluruh makhluk hidup, kecuali tumbuhan pada tingkat tinggi yang berfungsi sebagai mengirimkan oksigen ke jaringan tubuh, juga mengangkut bahan-bahan kimia dan menjadi pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Darah memiliki 3 macam, yaitu yang pertama ada sel darah merah. Juga disebut sebagai eritrosit, adalah jenis sel paling melimpah di dalam darah. Komponen darah terutama lainnya yang termasuk plasma sel, darah putih, dan trombosit. Fungsi utama sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Yang kedua ada sel darah putih. Berperan memerangi berbagai infeksi dari jamur, virus, bakteri, dan penyebab penyakit lainnya. Rendahnya jumlah sel darah putih membuat tubuh rentan terkena infeksi. Yang terakhir, kepingan darah merupakan salah satu pemeran utama dalam proses pembekuan darah. Bila kadar trombosit di dalam tubuh kamu tidak mencukupi atau turun, bisa dipastikan proses pembekuan darah akan sangat terganggu. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya tentang biokimia dalam kehamilan. Selamat menonton, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.